Sini Mat, ikut aku. Kerjanya enak dan gajinya lumayan gede loh. Lu ikut gua aja. Temanku Yanto mengajak aku kerja. Ya kebetulan seminggu yang lalu aku telah di PHK oleh bosku dari perusahaan es krim tempatku bekerja selama 5 tahun lamanya. Keputusan itu hanya bisa kuterima dengan lapang dada lantaran perusahaan tempatku bekerja itu terus-menerus mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19. Selama seminggu itu pula aku menganggur dan tak punya penghasilan. Meski ada sedikit tabungan, namun istriku tak mau aku diam saja. Akhirnya aku menelpon beberapa temanku. Satu persatu aku tanyakan tentang lowongan pekerjaan. Untung saja aku bertemu Yanto. Dia adalah salah satu temanku saat masih di SMP dulu. Meski hanya menjadi pelayan hotel, namun aku bersyukur masih ada tempat untukku bekerja. Terlebih saat dia mengatakan kalau gajinya lumayan. Lagi pula jadi pelayan tak butuh berpikir keras seperti pekerjaanku sebelumnya. Hanya perlu pintar-pintar melipat selimut dan pasang senyum yang ramah. Tanpa pikir panjang, aku langsung menerima tawaran temanku Yanto tersebut. Keesokan harinya, aku langsung masuk kerja bersama Yanto. Ia memberitahu tugas-tugas yang harus aku kerjakan selama aku bekerja di sini. Sesi pembelajaran pun selesai. Kami kemudian menuju dapur untuk istirahat. Saat melewati kamar bertuliskan nomor 313, Yanto menghentikan langkahku. Di depan kamar tersebut, ia membisikkan sesuatu kepadaku. Jangan pernah sekalipun kamu masuk ke kamar ini ya, karena ini bukan kamar tamu. Tempat ini sengaja ditutup bagi siapapun karena ada sesuatu alasan, kata Yanto sambil setengah berbisik kepadaku. Memang ada apa dengan kamar ini, Tok? Tanyaku penasaran. Enggak tahu, Mat. Itu perintah langsung dari pemilik hotel, kata Yanto kepadaku. Siang itu, aku bekerja di hari pertama dengan dipenuhi pertanyaan-pertanyaan di kepalaku. Waktu berlalu, sudah seminggu aku bekerja di sana, dan aku sudah merasa kerasan bekerja di hotel ini. Ternyata enak juga jadi pegawai hotel. Meski gajinya tak sebesar gajiku dulu, setidaknya jumlahnya yang ku dapat lebih dari cukup untuk pekerjaan seperti pelayan ini. Akan tetapi ada kejadian janggal setelah itu. Waktu itu aku membawakan pesanan seorang pengunjung di kamar nomor 213. Saat aku sampai dapur, ternyata yang ada di sana adalah Yanto. Ia memberikan sebuah nampan berisi semangkuk kembang-kembangan seperti sesajen kepadaku. Berikan ini ke pengunjung kamar nomor 213 ya, katanya dengan ekspresi datar. Apaan ini Yan? Tanyaku bingung. Sudah, lakukan saja, ini perintah bos, balas Yanto tetap dengan muka datar. Meskipun masih bingung, aku lalu mengantarkan nampan yang berisi semangkuk kembang-kembangan itu ke kamar nomor 213. Sesampainya di sana, aku lalu menekan bel yang ada di pintu. Saat pengunjung kamar itu keluar, ia terlihat seperti kurang sehat, mukanya pucat sekali. Selain itu, kelihatannya pandangannya juga linglung. Ia kemudian memberikan kutip dan berkata, "Terima kasih ya, spagetinya enak banget, jadi saya pesan lagi," ujar perempuan tersebut. Aku jujur tidak mengerti apa yang ia katakan, karena hotel ini tidak menyediakan menu makanan western. Apalagi yang aku bawa tadi bukan spageti, melainkan semangkok kembang-kembangan. Sejak saat itu, aku jadi gelisah. Aku takut terjadi sesuatu kepada perempuan itu. Mungkin aku salah, tapi sepertinya dia berhalusinasi. Apa mungkin dia menggunakan narkoba ya? Kalau iya, nanti kalau ia tertangkap,
hotel ini akan terseret juga namanya. Pada suatu hari, aku mendapatkan tugas shift malam bekerja di hotel itu. Ya, kesempatan ini aku luangkan untuk memberanikan diri untuk mengecek keadaan perempuan yang ada di kamar nomor 213 itu. Namun, aku melihat dari kejauhan kalau pintu kamar tersebut telah terbuka. Dan tak lama kemudian perempuan itu muncul dari dalam kamar dan berjalan dengan tatapan lurus ke depan. Aku yang penasaran kemudian mengikuti langkahnya dari belakang. Alih-alih memakai lift, perempuan itu justru memilih tangga darurat untuk menuju ke atas. Perempuan itu terus berjalan sampai berhenti di depan pintu kamar 313. Aku langsung teringat kata-kata Yanto tentang kamar itu. Kemudian aku berlari menuju perempuan itu untuk menghentikan langkahnya. Namun terlambat. Perempuan itu sudah masuk ke dalam kamar yang sepertinya tidak dikunci itu. Aku juga heran, kenapa pintu kamar itu terbuka, padahal setiap harinya kamar itu selalu terkunci. Akhirnya aku terpaksa masuk ke kamar itu untuk menyelamatkan perempuan itu. Sesampainya di dalam, tiba-tiba sebuah lukisan perempuan cantik yang memakai baju kerajaan berada tepat di depanku. Lukisan itu digambar begitu indah hingga tampak berkilauan di ruangan itu. Semakin lama aku melihat, semakin aku terbuai oleh keindahan lukisan tersebut. Hingga tak sadar, perempuan yang aku ikuti tadi sudah melompat dari jendela kamar. Astaga, dia bunuh diri. Aku bergegas menemui Yanto karena kejadian tersebut. Setelah aku menceritakan kronologinya, aku menyarankan untuk memanggil polisi saja kepada Yanto. Tidak usah, kata Yanto sambil menghela napas. Yan, itu orang bunuh diri di hotel ini, kataku sedikit berteriak. Itu semua hal biasa di sini, balas Yanto dengan sikap datar. Yanto kemudian menceritakan semua kebenaran yang ada di hotel ini, bahwa kejadian yang kusaksikan barusan tadi adalah ritual yang selalu dilakukan oleh pemilik hotel untuk mencari tumbal bagi pesugihan yang ia jalani. Dan seringnya tumbal yang dipilih adalah tamu hotel itu sendiri. Hal ini benar-benar tak masuk akal bagiku. Terlebih saat Yanto mengatakan semua karyawan hotel telah setuju untuk membantu merahasiakannya, bahkan membantu melaksanakan ritual tersebut. Situasi ini benar-benar tidak masuk di akalku. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk berhenti bekerja di hotel tersebut.